Adapun penjelasan singkat tentang sosial dan ekonomi. Yang pertama, aspek sosial, yaitu meliputi segala hal yang melekat pada kehidupan manusia seperti tradisi, adat, kelompok, dan masyarakat. Dan ada yang berikutnya, yaitu aspek ekonomi, di mana terdapat berupa penghidupan yang merupakan usaha seseorang dalam memenuhi kebutuhannya. Adapun karakteristik sosial ekonomi oleh masyarakat di Pulau Sumba dilakukan dalam bentuk pertukaran yang dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada resiprositas, yang kedua barter, dan yang ketiga menjual. Resiprositas adalah cara pertukaran barang dan jasa yang pemberian itu diberikan dengan tujuan agar menimbulkan kewajiban untuk membalas suatu pemberian, yang pada gilirannya pun akan menimbulkan kewajiban serupa menjadi suatu mata rantai pemberian dan kewajiban timbal balik yang tak putus-putus. Yang kedua barter, yaitu pertukaran objek secara timbal balik tanpa ada sangkut pautnya dengan uang dan sedapat mungkin mengurangi biaya-biaya transaksi sosial, budaya, politik, atau transaksi pribadi. Dan yang terakhir yaitu menjual, di mana transaksi yang bersifat tersendiri dan sebagai tujuan akhir yang terjadi pada waktu barang atau jasa ditukarkan dengan uang. Dengan ketiga sistem pertukaran di atas, sistem barter merupakan cara termudah untuk mendapatkan barang atau jasa tertentu yang diperoleh dengan imbalan berupa barang dan jasa pula. Dalam ekonomi, ketiga cara pertukaran itu semuanya dilakukan secara bersamaan. Adapun alasan masyarakat lebih mengutamakan suatu cara pertukaran yang mencakup transaksi yang mengembang terciptanya hubungan jangka panjang adalah karena hubungan seperti itu merupakan jaminan terbaik bagi keterjaminan sosial seseorang dan bagi kelangsungan hidup dari kelompok masyarakat atau unit. Di Pulau Sumba terdapat 3 sistem hukum yang dikenal oleh masyarakat Sumba. Yang pertama yaitu hukum adat, di mana apabila suatu persengketaan diselesaikan menurut hukum adat, maka secara adat orang akan merujuk kepada apa yang diajarkan oleh leluhur mereka, para tetua atau tetua adat sebagai pemimpin yang berwenang menyelesaikan persengketaan tersebut. Yang kedua yaitu hukum gereja, apabila yang diutamakan hukum agama atas nama disiplin gereja, sehingga majelis jemaat yang berwenang memutuskannya. Dan yang terakhir yaitu hukum negara, yaitu jika permasalahan tidak dapat diselesaikan baik oleh tetua adat maupun majelis jemaat secara memuaskan, maka melalui hukum negara merupakan jalan keluar terakhir.